Bikin kolam koi itu bukan hanya sekedar untuk punya terus malah repot, jangan punya, jangan. Bikin kolam koi itu sebisa mungkin harus bisa dinikmati. Jadi owner hanya benar-benar menikmati, benar-benar dimanjakan dengan fasilitas yang ada di kolam ini. Ini proses kalibrasi temperatur air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tosin. Nah, ini kolam kebetulan sudah running sekitar berapa lah? 2-3 mingguan yang lalu kali ya. Sudah dipakai untuk peresmian juga sama gedung, dan kolam ini posisinya ada di kantor. Pas banget di pinggir jalan tol. Nah, kita ini sudah dikasih ikan juga, sudah ada isi ikannya, ikan untuk tester dulu sementara. Jadi khusus ya, untuk hari ini kita membahas terkait dengan instalasi listrik yang ada di kolam ini, karena instalasinya sudah sesuai dengan PUIL ya. Apa tuh tadi singkatannya PUIL? Peraturan Umum Instalasi Listrik. Peraturan Umum Instalasi Listrik bersama ahlinya panel Mas Jarot. Jadi nanti kita, bukan nanti, sekarang lah ya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol aja terkait dengan panel listrik. Ya. Jadi ini panel listriknya ya. Mas, dari sini kali Mas kameramen. Karena kan biasanya saya jelaskan itu kenapa sih narik kabel untuk kolam koi kok banyak banget gitu. Bukan cuma satu terus masuk ke listrik panel utamanya kolam. Ini bukan panel utamanya gedung, bukan. Ini panel khusus untuk kolam koi. Jadi di sana kabelnya nanti kita shoot juga, itu ada di ruang RDF itu ada banyak itulah ya. Banyak di sana juga ada banyak. Mungkin sudah pernah saya bahas juga di konten sebelumnya. Ya, masuk semua lewat sini nih. Nih kabelnya satu-satu semua dibungkus pakai pipa conduit. Ya, ini panelnya penampakan luar seperti ini. Kita wawancara langsung aja sama ahlinya. Jadi biar beliau yang bicara nanti. Kalau lihat dalamnya kira-kira serumit inilah untuk safety-nya kolam, dan untuk intinya adalah untuk memanjakan owner as a hobi. Jadi bikin kolam koi itu bukan hanya sekedar untuk punya terus malah repot, jangan punya, jangan. Bikin kolam koi itu sebisa mungkin harus bisa dinikmati. Jadi owner hanya benar-benar menikmati, benar-benar dimanjakan dengan fasilitas yang ada di kolam ini. Seperti inilah kira-kira kita menyajikan untuk para owner kolam koi gitu ya. Jadi hobinya itu ya benar-benar tinggal menikmati ikannya, mau di-growth seperti apa, mau pencapaian ikannya seperti apa. Yuk langsung aja kita bahas tentang panel. Gimana Mas Jarot ini kira-kira Mas? Ya, mungkin pertama dari tampilan depan ya. Di sini ada beberapa switch yang difungsikan untuk mengontrol beberapa pompa dan aerator dan seterusnya ya. Termasuk juga kita sudah sematkan juga di sini chillernya ya. Untuk suhu air. Suhu air dan monitoring beban ya. Itu ada power meter juga di sini. Nanti ketahuan bebannya berapa, semua konsumsi listriknya. Kalau untuk di bagian dalam ini lebih ke instalasi, mungkin dekat ya, Ndra. instalasi ininya ya, apa safety-nya ya, mulai dari MCB ya. Ini MCB ini kita pakai individual ya. Individual tuh maksudnya satu beban pompa, satu MCB. Jadi kalau harapannya ketika ada masalah nanti hanya satu MCB aja yang turun, jadi tidak mengganggu sistem yang lain ya. Terus di sini ada kontrol-kontrolnya, ini pakai relay, ini sudah dihitung sesuai dengan beban yang dibutuhkan. Lalu di sini ada apa namanya? Wifi itu ya Mas ya? Ini sistem untuk IoT ya, IoT. Jadi kita bisa mengontrol juga menggunakan smartphone. Ya. Jadi tanpa harus membuka-buka panel, kita bisa kontrol juga dari sini. Ini ada 8 channel yang kita pakai di sini. Sekaligus ini ada fitur juga untuk timer lampu jika nanti dibutuhkan. Lalu ini untuk terminasinya kita buat dengan labeling sesuai dengan apa yang terinstal di sana. Jadi
kedepannya di masa depan nanti kalau ada masalah kita bisa tahu oh ini jalur ini untuk pompa 1, pompa 2 dan seterusnya ya. Jadi tidak harus membongkar semua. Jadi urutannya sudah jelas di sini untuk labelingnya. Jadi nggak susah. Artinya orang lain pun megang pasti ketahuan dari pasti bisa rutenya ini ya semua ya. Listrik biasanya kan kalau saya sebagai installernya nanti yang jaga operatornya jika ada masalah kalau tidak di labeling nanti bingung dia ini jalurnya kemana ini kemana. Sementara sudah kita sebagai di sini ya? engineer-nya kita siapin di situ. Siap. Jadi artinya seperti itu teman-teman. Panel ini dibuat seperti ini itu adalah untuk memudahkan semuanya. Memudahkan ya. Nggak perlu misalnya nih pengen matiin pompa atau aerator tadi ya, tinggal dari aplikasi ya, dari IoT tadi ya, di handphone sudah semua tersedia. Ada yang trouble, misalnya ada satu pompa yang mati, ada alarm juga. Ada alarm juga. Di handphone juga ada. Bisa. Oh ya. Baru di rumah, ini kan kantor ya. Iya. Baru di rumah, tadi mana Mas Aldi itu nanti ada yang mati atau ada yang trouble, alarm di handphone juga bunyi. Ya semua bisa dikontrol. Baik di rumah atau baru di luar kota sekalipun bisa ada pemberitahuan. Tapi dengan satu syarat, yang penting ada sinyal wifi-nya. Sinyal wifi nyambung yang di sini termasuk handphonenya. Handphonenya juga si pastikan paket datanya ada. Ada. Ini tanpa itu semua sistem nggak akan bisa berjalan. Ya. Sekarang terima kasih Mas Jarod sebagai engineer. Nanti kita ini lagi. Ini untuk panel listriknya ya. Nanti kita bicara alat-alat ini. Nggak tahu nih udah terlalu sore atau belum. Ya kalau enggak ya nanti lain hari. Mas Jarod punya Instagram kan? Ya. Coba punya Instagram, punya YouTube juga ya? YouTube juga. Nah, Instagramnya Inovasi Energi. Inovasi Energi ya nanti ditulis. Energi. Nah. YouTube-nya Inovasi Energi. Oke, nanti kita tulis di videonya ya. Kalau mau tanya-tanya, mau bikin panel, langsung ke ahlinya aja. Intinya inti, core of the core, the best engineer. Oke, sekarang Mas Aldi nih yang akan sehari-hari nanti mantau ini kolam nih Mas. Ya. Nah kira-kira tadi kan sudah kalibrasi untuk suhu air sudah, terus untuk semua udah dikonekin ke handphone ya. Nah coba ngetes dulu deh, matiin aerasi ini biar ikannya kelihatan nih Mas. Oh nih, ini kan ikannya nggak kelihatan nih. Nah, ini kemarin ada tamu nih, nggak enak kalau ikannya nggak kelihatan. Jadi aku datang matiin ginian doang dari rumah. Sekarang pakai handphone. Karena kan kemarin belum dikonek ya. Belum dikonek. Oke. Cukup pakai jempol matinya. Wih, set mati yo, mati yo. Gini lah kira-kira yo. Jadi Mas, tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Jarod ya. Nanti kalau misalnya ada yang trouble atau sesuatu lah, atau memantau ya apapun itu yang terjadi dengan kolam ini kan bisa dari handphone ini. Iya, betul. Maka seperti itu. Yang penting pakai datanya ada terus. Ada Mas Indra, tenang. Jadi Mas Aldi ini backgroundnya pemain predator ya Mas? Iya. Khususnya ngirim ikan ke seluruh dunia. Iya. Instagramnya apa Mas? Ada nanti Novaldai. Nanti saya tulis ya di konten ini kalau mau yang main predator, bikin akuarium juga. Oh akuarium nanti kapan-kapan kita shoot juga itu di dalam kan? Ini gedung memang luar biasa ini. Jadi Kantor ini. ownernya itu hobi banget dengan ikan. Dan akuariumnya ada berapa Mas di dalam Mas? Di dalam ada 2. Ada 2 ya? Di pabrik ada 8. Di rumah ada 3. Oke, ini baru main koi baru pertama ini ya? Ini koi baru request pertama dari Pak Bos. Oke. Coba Indra, ayo kita lihat peralatannya deh. Ini ikannya mulai kelihatan nih, dimatiin sama Mas Aldi tadi kan? Iya. Si apa namanya? Aeratornya dimatiin. Itu gendut banget tuh baru masuk tuh. Sama dong. Sepaha itu. Yuk, langsung aja ke nanti kita update lagi lah ya, karena ini mendadak banget dan udah terlalu sore. Jadi ini kolam DD-nya ada 3N kali 3 titik. Itu flow-nya, gravity flow-nya 30.000 liter air per jam. Skimmer ada 2N 3, itu flow-nya sekitar 9.000. Artinya total flow kolam ini untuk gravitinya dari kolam ke chamber 1 itu 39.000 liter air per jam. Nah, memang ini barusan ada ini ya, apa namanya, trouble di sistem aerasi, bukan sistem aerasi, sistem air di
gedung ini. Jadi sempat kering untuk pengisian air dari bawah itu kering. Jadi ini kolam baru ngisi air. Nah, dari kolam ke chamber 1 itu 39.000 liter air per jam. Terus peralatan yang kita pakai seperti biasa standar, kita menggunakan rotary drum filter. Ini yang dipakai adalah KC30 ya. Sini Mas Indra, didekatkan. Kita liatin kerapihannya instalasinya nih. KC30, terus ini Fujimax-nya 120 R2 ya. Iya kan? 120 R2. Standar lah ya, nggak perlu dijelaskan dari awal karena banyak sekali sudah saya ngulas ini. Ini jalur untuk aerasi semua. Ini aerasi untuk chamber. Terus chamber paling sini ya? Hah? Ini ya? Oh ini ya? Ini aerasi untuk chamber, ini untuk BD dan diffuser tube ada di bawah waterfall. Semuanya pakai yang made in Jerman. Diffuser tube pakai OTT. Muter-muter kameranya. Diffuser disk juga pakai OTT. Yang di bawah waterfall ya, yang dimatiin sama Mas Aldi tadi. Oke, coba kita flash untuk RDF-nya nih. Nah, putar lagi. Nah, deketin bro. Oke, bersihnya secara otomatis kita setting per 15 menit sekali dengan durasi 9 detik. Oke ya, RDF sudah banyak sering kita bahas. Oke, setelah RDF ada MBBR Cutlass K1 Plus. Ini udah muter sempurna nih. Dan sepertinya udah marip. Aduh, Cutlass K1 Plus muternya udah sempurna. Ini diffuser juga menggunakan OTT yang diameter 270, menggunakan 2 unit. Puterannya mantap, sempurna. Di bawah ini ada Momogi, aerasinya full. Dan mungkin gini ya, ini karena udah marip juga, cahayanya juga udah kurang begitu kelihatan. Nanti kita lanjut aja sekalian update gimana sih perkembangan air di kolam ini. Kalau ini sih 2 minggu so far oke banget, nggak ngalamin hijau. Ini udah bagus juga airnya. Ikan juga udah happy aja. Ini ikan-ikan masih sebagai ikan tester lah. Mudah-mudahan nanti owner segera ngisi kolam ini dengan ikan yang memang mau ditempatkan di sini. Ini masih ikan tester. Oke ya, sekian dulu ya. Nanti kita buka semua deh dok. Ini udah kesorean. Takutnya nggak ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lihat di video lebih lama. Oh iya, ada ya yang bikin ya. Nunggu malam yang buka kali itu. Oh iya, ini bukan. Oh beda. Beda. Bukan pakai valve ini. Kalau yang itu kan model valve. Thank you loh Mas Adi. Sama-sama Mas Tosin dan tim. Dapat mainan baru ya. Mainan baru. Mainin. Aerator nyalain. Kalau aerator kelihatan matinya. Iya, ini udah nyala ya kan. Coba matiin. Mati nih aeratornya nih. Ini. Coba. Main sulap. Mati Ya kan. Wih, main sulap dia. Nyalain lagi nih. Nyalain lagi. Coba. Cakep. Iya. Begini Bisa. dong, mantap. Waduh. Latihan sulap di mana Mas? Latihan sulapnya Mas? Di sini sama Mas Tosin ini. Oh iya. Oke. Oke. Suka yang kayak gini nih suka. Iya dong. Menikmati. Yuk. Di dalam Ini kan wifi semua di dalam. Hobi itu untuk dinikmati, bukan Sampai ke untuk kolam. merepotkan ya kan? Iya Pak, betul. Sampai ke kolam wifi juga canggih. Canggih Mas, ini mau ngirim kemana ini? Gini loh caranya ngikat, Medan. Sampai Medan jam berapa Mas ini Mas nanti naik motor gini? Nggak pakai motor Pak. Oh, Pakai motor. kirain sampai Medan kayak gini. Dipasang dulu dong plat nomornya kalau ke Medan. Iya. Gitu. Hebat juga dia ya. Sampai Medan nanti. Nggak pakai motor. Oh enggak ya? Oke lah ya. Sekian
gitu dulu. Masih Terus saya, di-switch. oh masih.